Ini foto kemarin baru trending, terus banyak banget yang nge-state yang si pekerja high value gitu ya. Udah kuliah bad attitude, kita mah bukan beban keluarga. Banyak pokoknya yang stick video ini. Padahal ini video, ini mahasiswa ini sedang memperjuangkan kenaikan UKT yang berlebihan. Dan ini sindiran sarkasnya ini ditujukan kepada rektor Unsud, bukan untuk pekerja yang lain. Di sini tuh emang kelihatan kalau SDM di negeri Konoha itu emang kurang gitu. Ini loh guys, perbedaan UKT dari 2023 sampai 2024. Itu kan BKT-nya 10 juta, tapi BKT 2024 tuh naiknya tinggi banget. Dari golongan 1 500.000 dan sampai ke golongan 5 itu bisa naik 10 juta lebih. Ini dari hubungan internasional dari 2023 sampai 2024. Ini golongan 6 ini 2023 3 juta dan golongan 6 di 2024 bisa sampai 13. Kesehatan dan juga pendidikan yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar sebagai warga negara Indonesia hari ini diperdagangkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 10 DPR RI dan juga rekan-rekan seperjuangan seluruh teman-teman dari BEM seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agung Luki Pradita selaku Presiden Mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta, Bapak. Yang dimana mungkin awalnya adalah prolog gitu, bahwasanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita tahu bahwasanya salah satu tujuan bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga yang nonton video saya yang sakit diangkat segala penyakitnya, dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi akhir-akhir ini sedang viral lagi di Indonesia. Jadi UKT guys, UKT ini adalah biaya pendidikan di Indonesia ini semakin naik, dan terbentuklah ataupun terciptalah kalimat orang miskin dilarang kuliah ataupun dilarang berpendidikan tinggi di Indonesia macam tu guys. Ramai mahasiswa ataupun budak-budak studi dekat sini itu komplain ataupun berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya, sebab ini kenaikan UKT-nya ataupun kenaikan pendidikannya ini memang sangat tinggi, sudah melampaui batas. Sebab dari harga 2,5 juta itu sampai tembus sekitar 14 jutaan guys. Itu naiknya berapa kali lipat ganda tuh, berapa kali lipat ganda naiknya. Jadi makin pelik lah aturan-aturan ataupun di negeri Konoha nih, di negeri kita ini semacam kita tinggal di negeri orang lagi, semacam kita tinggal di negara orang. Jadi kemarin biaya cukainya yang tidak ngotak ataupun tidak berperi kemanusiaan yang sangat melampaui batas, yang cukainya ataupun harganya itu lebih mahal daripada barang yang kita beli, ataupun harga barangnya sekian, biaya cukainya 3 kali lipat ganda bayarnya macam tu lagi. Jadi tidak berperi kemanusiaan. Sebab itulah viral video-video yang tentang biaya cukai memang sangat kaya semuanya, buat aturan-aturan sendiri macam tu lagi, bukan aturan daripada negara. Tapi hal semacam ini negara diam dan tidak punya kuasa negara Indonesia ini guys. Jadi yang pegang negara Indonesia adalah tikus-tikus yang berdasi, yang seakan-akan haus keju ataupun haus kekuasaan ataupun haus harta semuanya. Jadi semuanya itu berkorupsi semuanya guys macam tu. Jadi sekarang ini tidak ada yang percaya dengan bea cukai. Ini yang viral ini sekarang, ini UKT ini dia tentang beasiswa. Jadi biaya beasiswa itu naik berkali lipat ganda, bukan 2 kali lipat ganda, bukan 3 kali lipat ganda, 2 kali lipat ganda. Dari 2,5 juta itu biayanya masuknya, itu biaya pendidikannya sampai mencapai 14 juta guys, 14 juta. Tengok tuh, ngotak nggak? Oke, jadi dekat sini ini adalah kritikan-kritikan daripada beasiswa, sebab dekat sini dia memperjuangkan hak-haknya untuk yang kurang mampu juga macam itulah. Jadi kalau yang miskin-miskin katanya itu dia dilarang berpendidikan macam itulah guys. Oke, jadi biar tak lama-lama kita mulai saja videonya dekat sini. Presma BEM Undram yang ada di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah minggu kemarin kita udah melaksanakan Munas BMSI di Tanah Rio. Dan alhamdulillah saya terpilih sebagai koordinator pusat BMSI periode ini. Dan yang hadir dalam... Oke, dekat sini guys, sebagai contoh di Fakultas
peternakan yang sebelumnya. Ini sebagai contoh, dari 2,5 juta sekarang naik jadi 14 juta. Itu contoh fakultas peternakan ya. Dan BEM Badan Eksekutif Mahasiswa mengaku terkait kenaikan biaya uang kuliah tunggal UKT Gedung DPR Senayan Kamis 16 Mei 2024. Jadi dia mengkritik dan dia mengadu kepada DPR terkait kenaikan biaya uang kuliahnya macam itu lagi. Oke, kita lanjut. Forum ini rekan-rekan saudara-saudara saya dari berbagai kampus yang alhamdulillah udah pada aksi semua di dalam kampus, Pak. Dan Unram baru kemarin selesainya, Pak. Dan ini di sebelah saya, saudara saya dari Unsud. Ya, mungkin dia pembuka aksi di kampus, Pak. Beritanya yang trending. Kemudian ada di rekan sebelah saya, ada dari UNS yang sebelumnya menjadi koordinator pusat di periode sebelumnya, Pak. Dan di rekan saya sebelah kanan ini dari Undip, baru nyampe di bandara kemudian kita jemput Unip ya. Dan di sebelah saya ada dari IT VLN, dan sebelah kanan lagi ada dari UNJ, Pak. Dan mungkin mohon izin yang masih di perjalanan karena macet, ada beberapa kampus juga. Ya, dalam hal konteks ini mungkin akan menyampaikan bagaimana kondisi kami di dalam kampus. Yang seperti dijelaskan pimpinan tadi bahwa di sini adalah untuk pengawasan dan mendengar pendapat. Semoga bisa mendengarkan pendapat dari para pimpinan dari berbagai kampus di daerah ini. Saya Maulana Ihsanul Huda selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman yang dalam hal ini menjadi koordinator isu dari pendidikan tinggi di Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Izin menyampaikan kondisi di Universitas Jenderal Sudirman secara khusus. Kita di Universitas Jenderal Sudirman mungkin bapak-bapak pimpinan sudah melihat dan mendengar melalui media sosial betapa maraknya aksi yang ada di Unsud sendiri. Kita sudah sampai 2 kali mengadakan aksi demonstrasi, 2 kali juga mengadakan audiensi secara terbuka dengan pihak rektorat, tapi memang hasilnya masih nihil. Dimana yang kita resahkan, UKT di Unsud ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300 sampai 500%. Contohnya di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000 sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu, gitu. Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya peraturan rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini, dicabut diganti dengan peraturan rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya. Untuk golongan terbesarnya hanya turun 81.000. Itu menjadi benar-benar menjadi keresahan kami. Dan ini bukan terjadi hanya sangat di Unsud mahal saja, ya, Bapak. Banyak universitas, di Universitas Mataram sendiri, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Yogyakarta, di UNS, Undip, dan segala macamnya banyak. Bahkan yang tidak hadir di sini seperti UNES, UIN Jakarta, Universitas Brawijaya itu sedang mengalami kenaikan UKT pula. Ini serentak di Indonesia dan kita bertanya-tanya ini kenapa? Ada apa? Dan setelah kita ulik-ulik, dan ini pun jawaban dari pihak rektorat bahwa pihak rektorat mengacu pada Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri nomor 54 tahun 2024 yang mengatur tentang SSBOPT atau Satuan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi. Jadi makanya dari itu segala upaya sudah kita lakukan di tingkat universitas, aksi demonstrasi, audiensi, berbicara langsung dengan rektorat, tapi tidak menemukan titik temu. Maka dari itu kita hadir pada hari ini, kita membawa masalah ini di tingkat nasional karena memang ternyata permasalahan ini bukan hanya Unsud saja yang merasakan, tapi banyak universitas. Akhirnya kita melalui Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia melakukan audiensi pada hari ini, rapat dengan pendapat dengan bapak-bapak dari Komisi 10. Semoga memang harapannya kita
pada hari ini bisa mendapatkan hasil. Seperti itu kondisinya di Unsud. Hari ini Peraturan Rektor nomor 9 tahun 2024 masih diberjalankan karena mengingat ada waktu registrasi online yang harus dijalankan pula. Jadi kita pun dikejar-kejar waktu, Bapak. Bagaimana adik di Universitas Negeri Yogyakarta malah memaklumkan kenaikan UKT ini, bahwa udahlah Mas, nggak usah ada yang namanya demo-demo tentang UKT. UKT ini kalian bayarkan ini cuman beberapa persen menambal operasional di lingkungan keberlangsungan universitas. Gila, ini semacam pemeras saja guys kepada sekian persen atau studi-studi beberapa persen. ataupun rakyat Tapi Indonesia ini. Yang namanya besaran yang udah melampaui batas dan juga tidak Betul. melalui pertimbangan-pertimbangan yang dirasa tadi disampaikan beberapa teman-teman, yaitu adalah keterbukaan gitu ya. Jadi di sini terkesan universitas itu meremehkan kondisi ekonomi orang tua mahasiswa. Diremehkan guys. Nah, jadi meremehkan dan terkesan menggampangkan bahwa wah ini pasti mahasiswa ini banyak bohongnya gitu, banyak nggak sesuai dengan apa kondisi aslinya. Jadi hal itu yang mungkin menjadi pembeda antara universitas kita dengan mungkin kondisi di universitas lainnya. Selain juga didorong dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 pun dari birokrat yang ada pada kondisi universitas kami mewajarkan apa yang terjadi sekarang dan malah memaksa mahasiswanya untuk jangan bersuara dan udahlah terima aja gitu. Memang kondisinya seperti ini. Gila ya guys, ini semacam pemerasan ya, dan nggak tahulah ini semacam kita ini tinggal di negeri orang, bukan di negeri sendiri. Ini semacam kalau rakyatnya sendiri ini dibikin susah semacam ini dan diperas, ataupun ini kemarin bea cukai yang memeras rakyat, ataupun yang maling duit-duit rakyat, semacam yang pekerjanya semuanya itu sudah kaya-kaya, yang punya tanah berhektaran, punya rumah yang sangat mewah, dan jam yang viral itu dengan cincin itu miliaran rupiah yang dia pakai. Itu bea cukai gajinya cuma sekitar 5 juta ataupun 7 juta ke atas, itu yang UMR guys. Jadi sangat mustahil mendapatkan barang-barang yang sangat mewah seperti itu. Jadi rumahnya punya sangat mewah, itu cuma kerja beberapa tahun saja tapi rumahnya sudah mewah sangat, dan juga tanahnya banyak, dan barang-barang semuanya yang dipakai itu semuanya barang-barang miliaran. Apakah mungkin barang-barang orang yang mahal-mahal itu yang tak ditebus ataupun yang dibagi cukai yang sangat tinggi supaya tak diambil, itu dia orang pakai ataupun dia orang jual dan dia orang ambil sendiri, macam itulah. Dan peliknya, kenapa barang-barang yang orang yang tak ditebus itu diletak mana? Apakah yang ramai komen juga di situ netizen Indonesia itu semuanya dipakai sendiri. Dan dekat sini beasiswa ataupun pendidikan di Indonesia, rakyat yang berpendidikan kena dampaknya juga, yang bagaimana diperas dengan cara menaikkan UKT, biaya pendidikannya yang sangat tinggi melambung, yang dari 2,5 juta menjadi 14 juta. Itu maknanya katanya orang miskin dilarang kuliah berpendidikan tinggi. Bagaimana mau maju? Dan dekat sini yang tadi video yang terakhir itu yang mahasiswa yang berkomplain ataupun komplain tentang kenaikan UKT-nya sekarang diancam sebab dia mengkritik kampusnya kenaikan UKT-nya, dia akan dicabut beasiswanya dan akan dikeluarkan dari kampusnya, macam itulah. Dan biar orang dengar sendiri, kita tengok bersama-sama dekat sini guys apa yang dia cakap pasal setelah dia mengkritik tentang UKT di kampusnya. Ancamannya ya bersifat pencabutan beasiswa, lalu ancaman yang Ketua bersifat BUN Uni dapat ancaman dari pihak kampus usai kritik kenaikan UKT itu. Yogyakarta, para selehan mengaku mendapat ancaman. Diancam tuh guys, tengok. Dari pihak kampus diduga karena mengkritik kebijakan tentang kenaikan UKT. Itu bukan kebijakan namanya kalau menaik tinggi lambung, itu namanya bodoh. Tekanan yang dirasakan sendiri yaitu tekanan yang bersifat ya ancaman gitu ya. Nah itu mungkin juga udah berkali-kali sudah saya sampaikan juga ya di beberapa kondisi dan tempat. Nah yang mana ancamannya ya bersifat pencabutan beasiswa, lalu ancaman yang bersifat ya pokoknya kamu jangan
terlalu banyak berbicara tentang hal ini gitu. Ya Jadi ancaman-ancaman dibungkam, Des. Dia diancam supaya harapan saya jangan ketika berbicara melaporkan tentang di sana, kenaikan UKT. tidak terdapat respon dari kampus karena kan bagaimanapun huru hara yang terjadi saat ini, apapun itu judulnya gitu ya, huru hara apapun yang terjadi saat ini, ada yang mungkin A, B, C dan lain sebagainya, apapun itu yang menjadi visi saya ya bagaimana kampus dapat merespon tentang UKT ini gitu. Teman-teman di sekitar saya pun ada yang benar-benar mereka itu membiayai kuliahnya, membiayai hidupnya itu full kerja sendiri gitu. Jadi ini orang-orang di sekitarku aja banyak gitu loh yang kayak gitu. Di Indonesia sekarang nih makin pelik aturannya dan makin tidak ngotak dan makin hanya mencekik rakyat. Aku geram ya sebetulnya, ya Allah. Tapi hal-hal semacam ini terjadi yang bea cukai ini, tapi pemerintah diam, hanya banyak drama saja, entah hasilnya itu hasilnya minus, dia tidak pendidikan cuma alang-alang saja, itu hanya drama di TV ataupun di berita-berita ini akan diberhentikan lah. Dan sekarang ini tentang terjadi di kampus-kampus di Indonesia tentang kenaikan UKT, sebagaimana rakyat ataupun beasiswa diperas dengan kenaikan yang sangat melambung biaya UKT-nya itu tanpa ada pikir macam mana yang studinya beasiswanya yang dibiayai oleh orang tuanya yang kurang mampu, dan ada juga sebab orang tuanya kurang mampu, ada juga yang dia kerja sendiri untuk membiayai kuliahnya sendiri, macam tu lah guys. Itu pelik kan negeri konohan aturannya sekarang ini makin amburadul, makin tidak berpihak kepada rakyat, semacam rakyat Indonesia ini tinggal di negeri orang, bukan tinggal di negeri sendiri, macam itulah. Beda dengan di Malaysia. Sebab itu kalau di Malaysia itu ramai orang Indonesia itu berkuliah ke Malaysia. Sebab kenapa? Biayanya murah juga. Lebih murah daripada biaya di Indonesia, di negeri sendiri. Dan sekarang nih mungkin akan menjadi pelarian mahasiswa Indonesia akan melari ke luar negeri. Jadi kuliah ke luar negeri macam itulah. Oke, jadi cukup sampai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.